Selamat pagi untuk anak didik kami kelas 12 IPA 5, 12 IPA 6, 12 IPA 7, dan 12 IPA 8. Nah, Ibu akan melanjutkan kembali materi kita yaitu struktur atom hidrogen. Nah, kenapa dipilih atom hidrogen? Karena atom hidrogen itu adalah atom yang paling sederhana, memiliki proton 1 dan elektron 1. Nah, yang pertama, teori tentang atom itu adalah atom Dalton, teori atom Dalton. Teori atom Dalton yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari suatu zat. Yang kedua, atom penyusun suatu zat tertentu memiliki sifat yang sama. Yang ketiga, perbedaan antara suatu zat dengan zat lain disebabkan oleh perbedaan atom-atom penyusunnya. Yang keempat, reaksi kimia pada dasarnya merupakan penyusunan kembali atom-atom penyusun zat. Yang kelima, dalam reaksi kimia jumlah atom yang terlibat memiliki perbandingan tertentu yang sederhana. Ya, itulah teori atom Dalton. Yang kedua, teori atom Thomson. Yang pertama, atom bukanlah merupakan bagian terkecil dari suatu zat. Yang kedua, atom berbentuk bulat dengan muatan positif dan muatan negatif tersebar merata di seluruh bagian atom. Yang ketiga, jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Yang keempat, massa atom jauh lebih besar dari massa elektron. Nah, kemudian yang ketiga, itu teori atom Rutherford. Yang pertama, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif. Yang kedua, sebahagian besar ruangan dalam atom merupakan ruang kosong. Hal ini dibuktikan banyaknya partikel alfa yang ditembakkan dalam percobaan Rutherford. Yang ketiga, elektron bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti, sama halnya planet mengitari matahari. Nah, kalau digambarkan yang ketiga ini, perbedaan mendasar yang ketiga ini, kalau yang pertama tadi, teori atom Dalton itu menyatakan bahwa atom itu merupakan bagian terkecil dari suatu zat. Nah, inilah atomnya, inilah bagian terkecil suatu zat. Ya, inilah menurut si Dalton. Kemudian menurut Thomson bahwa atom itu bukan bagian dari terkecil, tetapi atom itu terdiri dari muatan positif, muatan negatif yang jumlahnya sama. Ya, yang jumlahnya sama, dia tersebar merata. Jadi jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Ini positif berarti jumlah muatan positif dalam suatu atom itu adalah sama. Nah, jadi sudah dapat bedanya di sini. Kalau menurut si Dalton, atom merupakan bagian terkecil, nggak bisa dibagi lagi. Sementara menurut si Thomson, atom itu masih dapat dibagi lagi, yaitu terdiri dari muatan positif dan muatan negatif, di mana jumlah muatan positif ini sama dengan jumlah muatan negatifnya, atau atom bersifat netral. Nah, kalau Rutherford itu menyatakan atom itu memang bukan bagian terkecil, tapi ada bagian atom yang disebut dengan inti atom. Inilah inti atom. Nah, inti atom. Kemudian inti atom ini dikelilingi oleh atau dilintasi oleh elektron yang bermuatan negatif, ya. Jadi ada ruang kosong antara inti atom dengan muatan elektronnya ini. Ini yang dicobakan oleh Rutherford. Nah, jadi sudah dapat ketiga perbedaan mendasar teori atom Dalton, Thomson, dan Rutherford. Ibu ulangi sekali lagi, kalau teori atom Dalton, atomlah merupakan bagian terkecil, nggak bisa dibagi lagi. Menurut Thomson, bukan atom bagian terkecil, tapi dia terdiri dari muatan positif dan muatan negatif, di mana jumlah muatan positifnya dan negatifnya dalam satu atom itu adalah sama. Menurut Rutherford, atom itu bukan bagian terkecil, tapi terdiri dari inti atom. Inti atomnya bermuatan positif, kemudian elektron bergerak mengelilingi inti. Nah, antara inti atom dengan elektron itu ada ruang kosong. Nah, inilah perbedaan mendasar
ketiga teori atom tersebut. Kemudian atom hidrogen terdiri dari 5 deret, terdiri dari 5 deret. Yang pertama disebut dengan deret Lyman atau deret ultra ungu. Mencari panjang gelombangnya, 1/lambda sama dengan R kali 1 per 1 kuadrat kurang 1/n kuadrat. Nah, lambda itu adalah panjang gelombang. Lambda panjang gelombang. Kemudian R itu adalah konstanta Ricbert, konstanta Ricbertnya yang besar R-nya itu adalah 1,097 kali 10 pangkat 7 per meter. Ya, kemudian N-nya itu adalah menyatakan kulit, kulit atom yang berpindah dari kulit N sama dengan 4 ke N sama dengan 3. Nah, jadi untuk deret Lyman mencari panjang gelombangnya tadi 1/lambda sama dengan R kali 1 per 1 kuadrat kurang 1/n kuadrat, di mana N-nya dimulai dari kulitnya dimulai dari 2, 3 dan seterusnya. Yang kedua, deret Balmer. Deret Balmer itu adalah deret cahaya tampak. Mencari panjang gelombangnya 1/lambda sama dengan R kali 1 per 2 kuadrat kurang 1 per N kuadrat. N-nya dimulai dari 3, 4 dan seterusnya. Yang ketiga, deret Paschen, yaitu adalah deret inframerah 1. 1/lambda sama dengan R kali 1 per 3 kuadrat dikurang 1 per N kuadrat. N-nya dimulai dari 4, 5 dan seterusnya. Yang keempat, deret Brackett. Deret Brackett itulah deret inframerah kedua. 1/lambda sama dengan R kali 1 per 4 kuadrat kurang 1/n kuadrat. N-nya dimulai dari 5, 6 dan seterusnya. Yang kelima, deret Pun. Deret Pun itu adalah disebut juga dengan deret inframerah ketiga. 1/lambda sama dengan R kali 1 per 5 kuadrat dikurang 1/n kuadrat, di mana N-nya itu dimulai dari 6, 7 dan seterusnya. Nah, kemudian kita buat contohnya. Tentukan panjang gelombang terpanjang dan terpendek dari deret Lyman atom hidrogen jika R-nya 1,097 kali 10 pangkat 7 per meter. Nah, untuk menjawabnya, lambda terpanjang itu dialami oleh transisi dari kulit N sama dengan 2 ke N sama dengan 1. Nah, kita lihat tadi dia deret Lyman. Apa persamaan deret Lyman? 1/lambda sama dengan R kali 1 per 2 kuadrat dikurang 1 per 1 kuadrat. Karena dari transisinya dari N sama dengan 2 ke N sama dengan 1. Itu kalau lambda terpanjang. Nah, kita masukkan angkanya. 1/lambda sama dengan R-nya tadi 1,097 kali 10 pangkat 7 kali 1 per 2 kuadrat. 2 kuadrat 4 kurang 1 kuadrat 1, berarti 1 per 1. 1 per 2 kuadrat. Nah, ini terbalik, 1 per 1 kuadrat dikurang 1 per 2 kuadrat. Berarti dia 1 dikurang 1/4. 1 kurang 1/4, 1,097 kali 10 pangkat 7. Ini kali 10 pangkat 7. 1 dikurang 1/4, 0,75. Nah, itu masih 1/lambda, berarti lambda sama dengan, tinggal balikkan 1 per 1,097 kali 10 pangkat 7 kali 0,75. Itu hasilnya adalah 1,22 kali 10 pangkat min 7 meter. Kalau kita ganti ke nanometer, nanometer itu 10 pangkat min 9, berarti ini kali 100, berarti 122 nanometer. Nah, yang berikutnya, lambda terpendek. Lambda terpendek itu mengalami transisi dari kulit atom N sama dengan tak terhingga, ini tak terhingga, ke N sama dengan 1. Kita buat tadi 1/lambda sama dengan R kali 1 per, dari tak terhingga ke N sama dengan 1. Berarti kita buat 1 per 1 kuadrat dikurang 1 per tak terhingga kuadrat. Tak terhingga kuadrat itu adalah 0.
Berarti 1 per lambda sama dengan R kali 1 per 1 berarti 1. Itu tinggal besar R-nya tadi 1,097 kali 10 pangkat 7. Itu masih per lambda. Maka lambda sama dengan, balikkan 1 per 1,097 kali 10 pangkat 7. Hasilnya 1 per 1,097 adalah 0,91 kali 10 pangkat min 7 meter atau ke nanometer. Ini kali 100 berarti, karena nano 10 pangkat min 9. Berarti 91 nanometer. Nah, inilah materi kita untuk pagi ini.